Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jamaah pengajian rutin Ranting Muhammadiyah Proliman sekali bingung kayak jeneng Proliman. Mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan seluruh tugas-tugas aktivitas keseharian kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini yaitu disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini, jadi melaksanakan sholat maghrib jamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dengan membaca alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, patut kita bersyukur sekali. Tadi sudah sampaikan pengajian yang sudah berjalan sekian tahun, itu entah sudah berapa ayat yang dibahas. Nah, alhamdulillah kita juga saling bersama-sama di semua ranting. Ini masjid itu ramai, jadi masjid itu ada kegiatan-kegiatan. Kebetulan ini kalau di Masjid Benjulu itu masjid, tapi yang di dalam ya, Masjid Al-Marham itu alhamdulillah Al-Baqarah selesai. Setiap malam Jumat Al-Baqarah selesai. Itu kok pinten tahun? Suwi kowe. Al-Baqarah mulai alif lam mim sampai Al-Baqarah terakhir selesai. Tapi ini satu hari cuma paling 3 ayat. Cukup pinten tahun ini. Oke tahun. Alhamdulillah sekarang sudah nyampe di Ali Imran ayat 22. Itu tenggane Al-Marham. Nah, di sini juga begitu, tidak boleh berhenti, tidak boleh patah semangat, harus terus kita itu menggali ilmu, menimba ilmu. Rasulullah Muhammad SAW itu diberi wahyu Quran itu tidak brek gitu ya, tidak brek sekaligus, tapi bertahap, sedikit terus menerus. Nah, ini juga menandakan bahwa kita juga harus terus menerus seperti itu. Ada masalah, Rasulullah diberikan tuntunan ayatnya terus. Nah, sekarang di hadapan kita ini sudah full 30 juz, 6.236 ayat. Nah, ini juga kita tidak boleh berhenti sampai kapanpun. Ini sampai kapan? Ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan mengabdilah pada Rabbmu, beribadahlah pada Rabbmu, ya, Rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang waktu yang sangat diyakini, yaitu ajal. Tidak boleh berhenti. Ya, kalau perlu tiap hari, walaupun misalnya membacanya satu lembar, satu halaman, tapi paling tidak harus ada satu atau berapa ayat yang kita benar-benar perhatikan. Memang itulah panduan hidup kita. Nah, sama yang berbahagia, kali ini saya ingin membawakan satu ayat yang dulu itu diturunkan pada Rasulullah itu
kita sudah hafal biasanya ya. Kita sudah hafal itu di surat Ali Imran. Ini suratnya itu ya istilahnya dibaca oleh yang disebut ulul albab. Jadi Allah itu memberikan julukan, ini bukan main-main ya. Julukan yang disebut ulul albab, seseorang yang disebut ulul albab itu benar-benar yang dibanggakan oleh Allah. Nah, kalau bisa ya kita tiap hari berdoa. Doa yang dibaca oleh orang yang diberi julukan ulul albab ini, jabatan ulul albab ini. Itu tiap malam, misalnya malam bangun, kemudian keluar rumah sebentar, ya, melihat langit, mungkin lihat langit, ya, terus di situ berdoa. Setelah melihat langit, mikir-mikir, lalu berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar, dan seterusnya. Itu doanya ulul albab. Nah, salah satu doa ulul albab setelah tadi itu, ini doanya insya Allah kita sudah hafal semua ya, yaitu ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innaka man tudkhilin naro faqad ahzaita wa ma lidzalimina min ansor. Ini Allah sendiri yang ngajari doa itu, kita tinggal pakai. Kita tinggal pakai, enggak usah ngarang-ngarang ya. Memang doa yang terbaik itu doa yang ada di Quran. Kita tinggal niru, tinggal memahami dan benar-benar melaksanakannya. Kalau pengajian purnama kemarin kan Ustaz Duta sudah menyampaikan, doa harus yakin, harus benar-benar dipahami. Ini satu ayat ini coba kita pahami. Tidak perlu semua ya. Kita kalau semua ya, Rabbana wahai Rabb kami, wahai Rabb kami atau wahai Tuhan kami. Tapi kalau kita sudah biasa menyebut Rabb, itu kalau nyebut Tuhan nggak enak ya, nggak enak. Karena Rabb itu sudah, Rabb itu yang menciptakan, memelihara, mengatur, memberi rezeki, Rabb. Kalau Tuhan ya gimana ya? Ya, ini nggak apa, terjemahnya memang Tuhan. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, innaka, sungguh engkau itu, ya, engkau sungguhnya engkau, disebutkan itu man tudkhilin naro, man orang siapa saja, tudkhili yang kau masukkan, an-naro pada neraka, faqad maka sungguh azaitahu, engkau hinakan dia. Siapa yang nanti dimasukkan ke neraka oleh Allah, maka sungguh Allah hinakan dia. Terus dilanjut, wa ma lidzalimina min ansor, wa ma lidzalimina min ansor, wa dan ma tidak ada, li bagi adzalimina orang-orang zalim, min dari ansor penolong. Nah ini yang kita tegaskan di sini. Wa ma lidzalimina min ansor. Sehingga samping berbahagia kalimat ini wa ma lidzalimina min ansor, ini ya kita bisa memikirkan ini berlaku kapan. Ya berlaku untuk semua, terus setiap semua orang. Wama, dan tidak ada lidzalimina bagi orang zalim min ansor dari penolong-penolong. Kalau kita cek analisis bahasanya, wama berarti dan tidak ada total, berarti peniadaan total, penafian total, totalitas semuanya sudah tidak ada. Lidzalimina bagi orang zalim, bagi pelaku kezaliman, ini jamak ya, jamak. Linya bagi, berarti bagi pelaku kezaliman, jamak. Min dari penegasan mana bahwa sama sekali tidak. Bagi orang zalim itu sama sekali tidak ada ansor, penolong. Tidak ada penolong, tidak ada sekutu, tidak ada membela. Jadi kalau ada ma berarti penolakan total. Apa? Min ansor, tidak ada penolong. Bagi siapa tadi lidzalimina? Jadi bukan hanya tidak ada yang menolong, tidak punya penolong, satu pun nggak ada. Nah ini kalau misalnya kita doa ya, wa lidzalimina min ansor, waduh ya Allah, aku ngomong dewe, ndonga dewe,
dan tidak ada bagi orang zalim satu penolong pun kecuali Allah saja. Di orang zalim nggak ada ya. Bagi orang zalim tidak ada semuanya. Nanti kalau orang tidak zalim hanya Allah yang nolong. Gitu. Nah ini. Sehingga jamaah yang berbahagia ini berlaku di mana saja, gitu. Berlaku di mana saja. Tidak ada yang bisa menolong mereka siapapun nanti di akhirat ini ya. Nah, ini tidak ada di akhirat nanti yang menolong, nggak ada malaikat malah digebuki ya di neraka. Pembela sopo anai malah dipakai non neraka juga ya. Pangkat, kekuasaan, kekayaan, sebab duniawi apapun dulu semuanya terputus pun. Nah, ini coba kita perdalam lagi. Siapa adzolimina itu? Itu kata dasarnya dho lam mim. Akar katanya 3 hurufnya dho lam mim. Dolim. Dolim itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ini dolim. Contohnya apa? Contohnya sandal kanan dipakai kaki kiri, dolim. Ini dolim. Sandal kanan dipakai kaki kiri, dolim. Kalau sandal kanan dipakai kanan, ya tidak dolim. Itu dolim kecil nih. Dolim yang paling besar apa? Dolim yang paling besar adalah syirik. Menyekutukan Allah itu adalah kedoliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kedoliman yang paling besar. Apa? Karena mengambil hak Allah diberikan kepada makhluk. Sudah. Misalnya ada orang kok napa? Dongo harus memberi napa niku? Sajen-sajen pada apapun. Gitu. Berarti haknya Allah diberikan kepada makhluk. Kalau kita meminta, kita memuji, kita mengikuti hukum-hukumnya semuanya Allah. Tapi kalau hak itu diambil dari Allah kemudian diberi kepada makhluk ciptaan Allah, maka itu adalah kezaliman yang paling besar, syirik. Nah, makanya kita jangan sampai kita pun sampai syirik ini. Dan ini yang sudah diperantas oleh Muhammadiyah kan itu tahayul, bid'ah, khurafat itu nanti semuanya menuju ke kesyirikan. Tahayul, khayalan, syirik. Ini adalah kedzaliman yang paling besar. Nikios sebelum bikin kalau sempat dan sekolahan pasan ngetik dolim. Ternyata adzulumat itu juga kata dasarnya dolim. Do lamim. Peteng, kepetengan, kegelapan, nah, kebodohan dan sebagainya itu ujungnya di sana nanti. Ini dolim yang pertama. Itu tidak ada penolong sudah. Nah, dolim yang kedua ini adalah kedoliman kepada sesama manusia. Ini pun sampai kita berusaha untuk tidak dolim, mengambil hak orang lain. Nah, ini menipu, berkhianat, kasih amanat, berkhianat dan seterusnya ini waduh. Merendahkan orang lain, menghina orang lain, kalau sekarang istilahnya pembulian gitu. Itu kezaliman. Memakan riba, apalagi korupsi, suap, apalagi menyakiti hati orang tua, menyakiti istri, menyakiti anak, menyakiti tetangga, jamaah dan sebagainya. Kezaliman itu jangan sampai. Kenapa? Bentuk kezaliman sesama manusia ini dolim yang paling berat hisabnya. Kalau yang syirik tadi usia 0 tahun lahir sampai usia swida 60 tahun syirik terus gini, syirik terus dilalah kenal seseorang akhirnya mendapatkan sesuatu pengetahuan, dari situ dia sadar lalu meninggalkan kesyirikannya, iman tauhid, mengakui Allah tidak ada ilah selain Allah, mengakui Muhammad Rasulullah, urip seminggu
atau enggak usah seminggu, 1 hari hidup tanpa kesyirikan sudah dihapus dari pikirannya. Hidup setelah syahadat, dilelah sesuk tabrak motor, mati, surga gitu. Usia 0 tahun sampai 60 tahun sampai pensiun syirik terus. Mari ngono syahadatain bener-bener tobat kembali pada Allah, sesuke mati ketabrak motor surga. Niki nek syirik tobatnya langsung pada Allah. Tapi nek kedzaliman antar sesama manusia, ini kedzaliman yang berat, harus diselesaikan dulu dengan manusianya sebelum Allah mengampuni. Makanya kalau ada orang meninggal itu sebetulnya ditanya dulu utangnya setelah Rasul kan belum begitu. Utangnya ditanyakan, ini masih punya utang enggak? Oh punya. Ono nyaur enggak? Kalau ada yang nyaur baru Nabi menyolati kan. Kalau di sini rata-rata kuali, disolati dulu baru berangkat baru tanyakan utangnya. Baru berangkat baru tanya utang. Padahal harusnya tanya dulu utangnya. Ada yang nyaur enggak ini? Ada yang nanggung enggak nyaur? Kalau ada baru sholati. Ini kedzaliman yang paling berat nih. Ini kedua. Yang ketiga adalah kedzaliman pada diri sendiri. Nah ini kedzaliman pada diri sendiri. Oleh tugas, contohnya apa? Mestinya meninggalkan sholat. Itu dirinya sudah sholat itu kita membutuhkan curhat sama Allah ya, curhat, minta, memuji dan sebagainya. Butuh itu. Kok kita meninggalkan sholat? Nah itu mendolimi diri sendiri. Apalagi mengikuti hawa nafsu. Pokoknya hawa nafsu saja itu dituruti. Akhirnya nanti itu mendolimi diri sendiri. Meninggalkan ketaatan. Apalagi melaksanakan maksiat secara sadar. Tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan. Maksudnya gini, nek kita bicara amal niku hurufnya ain mim lam, amal. Soleh sod lam ha. Soleh ha ya. Sod lam ha, soleh. Amal soleh berarti amal niku kelakuan, soleh niku baik. Berarti kelakuan sing apik, kelakuan kang becik. Nah, amal soleh. Tahu kebenaran tapi tidak melaksanakan, tidak beraktivitas, tidak mengamalkan, tidak melaksanakan tadi. Nah itu adalah kelompok yang paling dekat dengan kita. Dan sering tidak kita sadari, ya kita lakukan sendiri. Maka jam yang berbahagia ini Allah memberikan arahan kepada kita, mengingatkan kita. Dan surah Al-Maidah itu ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Siapa saja yang tidak berhukum, tidak menjalankan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, adzalimun. Terus pertanyaan, apakah termasuk kita ya? Kita ini kan apa? Oh ya jawabnya iya. Ayat itu kan berlaku umum. Ya kita juga ini. Ayat ini kalau kita baca sendiri, ya, mau contoh kamar dewe, aduh kena dewe, gitu. Ayat ini bukan tentang orang lain, tapi tentang yang baca itu sendiri. Makanya kalau kita baca Quran, kita ndonga, kena awakku dhewe, memang harus kena diri sendiri. Nah, kita juga termasuk niku adzalimun. Nampak apabila kita ini tahu yang benar tapi sengaja meninggalkan, ya, lebih patuh pada ego kita daripada wahyu. Tadi kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Tuta contohnya ya. Wahyu gini, kok kita beginilah. Ini ego kita didulukan daripada wahyu, termasuk kezaliman. Nah, melakukan dosa tapi merasa tidak ada apa-apa, gitu. Oh, padahal dosa itu tetap dosa, tapi merasakan tidak ada apa-apa. Apa lagi? Meninggalkan apa nih? Misalnya kita ada maksiat, kok dianggap kecil. Maksiat dianggap kecil. Bahkan sekedar hati ini kadang-kadang, nah ini. Nah, jam yang berbahagia kedzaliman, setiap maksiat adalah zalim. Nabi memberikan arahan itu, ulama-ulama juga sama, yang menyampaikan semua pada kita. Maka setiap kemaksiatan adalah kedzaliman. Nah, caranya gimana?
ya tobat. Tadi kalau misalnya syirik, ya sebelum mati harus bertobat dulu, harus menghapus kesyirikannya. Tapi kalau sesama manusia, minta halalnya dulu. Kalau utang ya disaur, apa saja pokoknya, sampai mukul misalnya. Nabi saja pernah gitu ya, ada sahabat yang protes, ya Nabi, dulu engkau tidak sengaja mungkin meluruskan shaf ketika perang Badar. Nah, aku kena tongkat komandonya. Nah, dipecuti ya, itu kena dan itu menyakitiku. Aku sekarang menuntut balas. Sampai itu tadi, dulu aku nggak pakai baju, ya terus dilepas. Akhirnya ternyata hanya tinggal kepingin memeluk Nabi saja. Nah, makanya jamin berbahagia, kedzaliman ini, kita tidak boleh merasa aman dari setiap kedzaliman. Kekuasaan, popularitas, dukungan massa nggak berguna di hadapan Allah. Semuanya hilang, ya, semuanya hilang. Makanya kita ini benar-benar ya, melatih diri untuk benar-benar tidak berbuat zalim. Terus ada pertanyaan nih, pertanyaan yang sering itu menggelincirkan manusia nih. Ini subhat terbesar dalam sejarah manusia itu. Sepanjang sejarah itu manusia itu subhat yang paling besar. Oh iya. Kalau orang zalim itu, ya jika orang zalim itu dibinasakan Allah, dihancurkan Allah. Lah kenapa? Kenapa mereka justru sekarang terlihat jaya? Gitu. Kenapa kok orang zalim di dunia ini terlihat jaya banget nih? Gitu. Hartanya numpuk-numpuk gitu. Nah, nih. Nah, jamaah yang berbahagia, Allah ya, di dalam Al-Qur'an itu banyak membahas fenomena ini. Maka ya mari kita berpikirnya dengan logika Qur'ani, logika kehidupan dan realita nanti di akhirat. Tinggi. Pertama adalah ini, kesuksesan di dunia bukan ukuran kemuliaan. Wong kae zalim, wong kae gak tahu sholat, tapi donyane akeh. Gitu. Pengikuti banyak. Wah, pokoknya omongannya sidik, wah pengikuti banyak, luar biasa. Ini kita diingatkan oleh Allah. Allah memperingatkan itu, gemerlapan dunia itu bukan pertanda ridhonya. Donyane akeh, bayari wong kuat berjuta-juta, sampai miliaran, sampai triliunan, bukan berarti ridhonya Allah, bukan. Bahkan niki kalau kita mengecek di ayat yang lain di surah Luqman ayat 24 itu, Allah memberikan arahan, numatti'uhum qalilan tsumma natruhum ila adzabin ghalidh. Numatti'uhum qalilan, ya tak kai nikmat sebentar aja, qalilan. Tsumma kemudian natruhum, tak paksa dia, tak paksa ila adzabin ghalidh, kepada siksaan yang sangat-sangat berat. Nah ini qalilan, sidik nih, qalilan sidik banget. Tapi di bumi, di dunia ini tampaknya panjang, umurnya panjang, sugih terus gitu. Tapi di dunia akhirat sidik itu. Kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan tertipu. Sugih bled, istilahnya itu pokoknya serugem bergedu dan seterusnya. Malah gak tahu sholat, malah. Nah, ini jangan kita terpaku seperti itu. Terlihat bagus dunia, mulia dunia, bukan berarti Allah ridho. Sidik ya. Numatihum qalilan, tak kayak nikmat sidik. Tsumma natruhum, kemudian kami paksa. Natruhum berarti dipaksa. Niki seperti hewan digiring di tempat penyembelihan. Wis, gak nanti. Bisa kemana-mana. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini kesuksesan dunia bagi pelaku kedzaliman
seringkali itu adalah merupakan penundaan hukuman, bukan kemuliaan. Penundaan hukuman atau istilahnya istidraj. Nah, Allah sudah memberikan arahan seperti itu. Rasulullah juga memberikan arahan, kalau engkau melihat Allah itu memberi seorang hamba itu apa yang dia cintai, padahal dia terus bermaksiat, ya, ini fa'lam annahu istidraj, ketahuilah itu adalah istidraj. Sifat Ahmad. Sehingga jamaah yang berbahagia, istidraj berarti di dunia itu diberi, terus diberi untuk semakin jauh dari tobat. Aku ngene enak terus. Nah ini aku ngene terus enak ya. Enggak tobat. Tobat itu napa nggih? Tobat niku kata dasarnya tak wawu ba. Artinya balik kanan gerak, balik kanan maju jalan. Balik. Tobat itu berarti balik. Kalau taubat kepada Allah berarti balik kepada Allah. Tobat pada setan ngebeleni setan. Gitu. Nah ini. Jadi jamaah yang berbahagia, ini seperti ini ya. Kalau seseorang itu disuruh naik, munggah terus gitu ya. Naik ke gedung yang tinggi. Bukan berarti dimuliakan. Supaya apa? Supaya nanti kalau jatuh berat nemen ya. Dijatuhkan sejatuh-jatuhnya sehina-hinanya. Ya itu gitu. Jadi kalau naik ke gunung, naik ke bangunan lah, gunung yang tinggi, gedung tinggi, ternyata bukan untuk dimuliakan. Napa nek ceblok ben nemen. Supaya jatuhnya lebih keras. Nah, jamaah yang berbahagia, pertanyaannya, lah orang-orang dolim itu, ya orang dolim apalagi syirik-syirik itu, orang syirik dan sebagainya itu, kok mereka jaya di dunia? Sopo sing nulung? Gitu. Sopo sing nulung? Nah ini pertanyaan lagi. Ada 3 kelompok. Yang nulung satu adalah sistem dunia. Sistem dunia itu adalah sunatullah sosial. Allah menjadikan dunia ini berjalan baik berdasarkan sebab akibat, bukan berdasarkan soleh atau tidak. Sebab akibat. Wong kaya wapi gak tahu sinau blas ya, ora ngerti apa-apa. Jadi berdasar sebab akibat. Nah, siapa yang kerja keras ya jaya. Orang kafir walaupun dia kafirnya luar biasa, dia kerja keras ya sukses. Itu sunatullah di alam raya, di bumi ini. Sebab akibat, bukan soleh ataupun tidak. Orang soleh, katakan dulu pernah kan Umar bin Khattab itu ada pemuda masuk masjid, masuk di dalam saja, ditekoni dengan pelengsi, dipukul dulu. Nyapu ke sini, sana keluar kerja. Kalau udah kerja kamu ke sini lagi, doa lagi. Nih. Jadi siapa yang kerja keras, menguasai teknologi, mengelola strateginya bagus, menguasai narasi, wah orang banyak dipengaruhi, pandai mempengaruhi massa, dia bisa sukses walaupun dia zalim. Nih di dunia loh nih. Contohnya sinten? Kata di Quran banyak itu. Qarun, Fir'aun, Namrud. Terus pokoknya paratiran sepanjang sejarah itu ada. Wah, aku tidak menunjuki jalan kecuali jalan yang benar, katanya Fir'aun. Nih, jadi Allah mengizinkan sukses di dunia itu untuk jadi ujian. Ini jamaah yang berbahagia, maka kita jangan tertipu. Yang satu tadi adalah karena sunatullah di alam raya ini. Dunia ini hukum sebab akibat. Kenapa kok misalnya banjir, misalnya ada gunung longsor? Coba kita pikir sebab akibat. Oh, karena apa nih? Hutan, pohon yang baik itu akarnya menghunjam ke dalam tanah itu. Akarnya banyak menghunjam ke dalam tanah, batangnya bagus, pohon daunnya rimbun. Nah, ternyata di lambang kehutanan yang dulu
Hutan kan ada yang di atas dan yang di bawah sama besar gitu. Cuma yang bawah itu tidak ada daun-daunnya. Memang itu di bawah itu pohon itu kemana-mana akarnya, ke bawahnya dalam sekali. Pohon-pohon besar itu, pohon yang bagus itu, yang digambarkan di surah Ibrahim itu. Pohon yang satu dengan yang lain ini akarnya saling terpaut, dalam saling terpaut. Dia berkomunikasi ya lewat akar itu juga. Kalau misalnya ada satu pohon yang kekeringan, disuplai dengan yang lain. Ada yang sakit sedang menggugurkan daunnya, disuplai dari yang lain, dari akarnya. Itu nek dunia biologi ini komunikasi pohon itu luar biasa. Nah ini makanya itu adalah hukum dunia. Kalau itu ditebang, akarnya mati, nggak ada yang nahan, nggak ada yang mati, hancur sudah. Saya ingat dulu zaman SD, SMP itu ada satu tempat yang sumbernya itu nggak pernah habis. Ada dua kolam besar, satu kolam anak-anak, satu kolam besar itu. Tiap hari di situ ya isinya itu terus mengalir terus. Pohon-pohonnya itu besar-besar. Nah itu. Terus kemudian suatu saat itu pohonnya ditebang habis. Pas saya ke sana, pas kuliah itu sempat ke sana, garing, tidak ada air sama sekali sudah. Itu kolam yang besar dua itu nggak ada airnya. Padahal itu tempat pemandian. Nah, ketika suatu saat saya ke sana lagi sudah ditanami pohon-pohon lagi, airnya muncul lagi. Ini sebab akibat dunia. Contohnya seperti itu. Nah, jamaah yang berbahagia itu ya. Jadi dunia ini hukum sebab akibat. Ini pokoknya semalah itu sebab akibat dunianya. Nah, yang kedua itu adalah kenapa? Siapa yang nolong? Yang nolong adalah pengikut yang tertipu. Ini pengikut yang tertipu. Orang dolim ini sering punya pengikut. Ini isanya kurang berapa menit? Isanya kurang mana? Isanya kurang 11 menit. Nah, ingat sama yang berbahagia. Ini sering orang dolim itu punya pengikut. Itu pengikutnya tertipu. Ya karena menjanjikan dunia. Kamu lakukan ini tak bayar. Itu dilakukan, tak bayar, dibayar. Sehingga dia makin jaya. Menguasai ketakutan manusia. Wah, dunia apa nih? Dunia ilmu jiwa, menguasai ketakutan manusia dipergunakan. Menyediakan keamanan, uang, posisi. Di sisi lain masyarakat lemah secara iman. Nah, ini sudah jadi sasaran empuk. Padahal nanti di akhirat, di hari kiamat itu, pengikut-pengikut yang tadi nggak tahu apa-apa itu, yang tertipu, ngomong, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubaro'ana. Ya Tuhan kami, dulu kami ikuti pemimpin-pemimpin kami itu. Dan surah Al-Ahzab ayat 67. Nanti di akhirat bilang gitu. Rabbana wa Rabb kami inna ata'na sadatana wa kubaro'ana. Dulu kami ikuti pemimpin-pemimpin kami, pengikut-pengikut yang pemimpin itu yang pembesar-pembesar kami itu. Bien. Nah, tapi di akhirat pada bodeng rokok nih, mereka nggak ditolong sudah, nggak bisa tolong lagi. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ini penting sekali bahwa seorang yang mengikuti itu, yang tidak ngerti apa-apa, ditipu, pengikut-pengikut yang tertipu, itu tadi juga adakan seperti itu. Dolim itu penolongnya itu. Jadi pengikutnya ditipu semua, dia makin jaya, semuanya serba tipu-tipuan. Gitu, strategi menipu. Wah. Yang ketiga adalah setan. Nah, ini penting sekali. Setan ini memang Allah sudah menyatakan, wa qayyadna lahum qurna'a. Kami jadikan mereka itu penolong-penolong yang mendampingi, yaitu setan. Dan surah Fussilat ayat 25.
Nah, setan itu bukan makhluk ya. Setan bukan makhluk. Makhluk cuma ada malaikat, jin dan manusia. Yang bisa jadi setan ya jin dan manusia. Nah, setan-setan ini membisikkan strategi. Strateginya luar biasa, tapi jenis setan. Membesarkan egonya diperbesar, wahyu dituntas, dapat dilibas. Menipiskan rasa bersalah, memperindah dosa, membuat mereka merasa tidak butuh Allah. Padahal setan nanti ngomong. Nah, ini termasuk kami dulu ikut Musa. Setannya ngomong di akhirat nanti, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aduh, sejak dulu sungguh aku itu mengingkari perbuatan kalian. Dan surah Ibrahim ayat 22. Sehingga jamaah yang berbahagia, penolong mereka di dunia nanti akan meninggalkan mereka di akhirat. Ini kita jangan tertipu ya. Orang dolim di dunia bisa jaya karena ada 3 hal tadi. Nah, makanya kita jangan sampai tertipu. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa sih kok Allah nggak menghukum langsung? Dolim dihukum. Enggak. Ditunggu nanti. Ada 3 hikmah besar bahwa Allah itu maha penyantun. Tak antenile kapan tobat mulele. Gini sampai mati gak tobat ya wis rasakno dhewe kan gitu. Nah ini. Terus yang kedua ini adalah di dunia ini bukan tempatnya pembalasan. Yang kita harus pahami itu. Jadi kalau kita bekerja, kita apa saja sudah bekerja, nanam apa saja lah ya. Itu semuanya adalah usaha kita, penanaman kita. Kita berbuat baik, kelakuan sing becik, itu tempat akhiratnya nanti. Nah, misalnya ada rumahnya bambu, bolong-bolong, angin masuk banyak, alasnya nggak pakai ubin, nggak pakai apa-apa, hanya tanah. Terus tempat tidurnya hanya juga bambu. Ya, itu kira-kira masih ada nggak seperti itu? Ya masih ada. Ya. Tapi dia rutin, kerjanya bagus. Ya. Bisa-bisa nanti di surga itu surganya paling mewah itu. Gitu. Jadi dunia bukan tempatnya pembalasan. Terus berbuat baik, nanti di akhirat dibalas. Maka jamaah yang berbahagia, Allah berulang kali menegaskan, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan kalian nanti diberikan sempurna di hari kiamat. Kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunat fajar, gitu. Tumpang pitu sing pun kayak ngono, nek di sandiki ya. Tumpang pitu itu kalau dilihat dari Google Map, aduh ngeri. Itu orang 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia saisinya. Gitu. Kapan? Ya, nanti aja di akhirat itu. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti balasanmu di akhirat. Surganya nanti paling mewah di sana. Yang penting sekarang berbuat baik. Disakitin orang sabar. Yang ketiga adalah kalau Allah menghukum orang zalim sekarang, nggak ada makhluk yang tersisa. Awak dewi juga zalim gitu. Awak dewi zalim sidik dihukum bar wis. Nih, sehingga jamaah yang berbahagia. Nih, kalau kita cek kali bahwa di dunia ini hanyalah tempat menanam, ya, tempat menanam. Di akhirat nanti adalah semuanya pembalasan itu. Semuanya disempurnakan oleh Allah di akhirat. Maka kita jangan sampai iri dengan orang zalim. Lihat akhirnya nanti di akhirat, bukan saat ini. Tetap dan dengan kita semua ya rajin sebelum adzan, kalau sudah adzan sudah jalan. Begitu adzan, nah, nanti kan ada jatah waktu antara adzan dan iqamah itu kalau subuh 15 menit. 15 menit berarti nanti kalau mau sholat cepet nih 2 rakaat masuk masjid dan 1 rakaatnya ini sholat sunat fajar.
Kalau 2 rakaat saja yang panjang, ya itu salat 2 rakaat fajar itu aja yang panjang. Ya sudah, itu aja. Itu terus tekun, itu lebih besar dari dunia isinya. Balasannya bukan saat ini, nanti di akhirat. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, disitulah kita belajar banyak. Zalim, orang zalim nanti tidak akan ditolong oleh Allah. Wa ma li zalimina min ansor. Orang zalim di dunia, wah, zalim di dunia jaya, ya nggak apa-apa. Sebab nanti di situ Allah akan membalasnya. Nah, jamaah berbahagia. Sekarang masalahnya adalah kalau nggak zalim, nah ini. Nah, kalau nggak zalim bagaimana? Jelas kalau nggak zalim, lawannya zalim apa gitu? Zalim kan tadi menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kalau tidak zalim, nah, tidak zalim itu adalah adil. Orang adil itu nanti, nah ini waktunya sudah bisa kurang 3 menit. Nah, maka jamaah yang berbahagia, itu dulu. Kalau siapa yang tidak zalim, yang adil, jelas pasti penolongnya nanti dari sisi Allah ada banyak. Maka untuk kali ini itu dulu, ya mungkin suatu saat nanti akan kita lanjut. Kalau tidak zalim berarti adil. Nah, orang adil bagaimana? Nah, pasti nanti akan jaya. Ya, sesuai dengan hukum Allah di dunia dan akhirat. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita jangan sampai berbuat kezaliman. Ini aja dulu. Kita jangan sampai berbuat kezaliman. Jangan sampai meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari kezaliman, sehingga kita nanti berbuat yang benar-benar di setiap Jumat itu. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, itu adil dan berbuat baik. Nah, jamaah yang berbahagia, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.